Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Anda bersama saya, Kanalkum. Ya, yeah, bentar. Oke. Malam hari ini saya terpaksa tidak bisa menahan diri untuk tidak online. Jadi sepertinya melakukan kegiatan ini menjadi sebuah kebutuhan, ya. Yang pertama, aktualisasi diri. Ya, jadi seperti semua orang memerlukan aktualisasi diri lewat media sosial, karena di sana kita bisa mengekspresikan diri, ya, berbagi, kemudian ya banyak hal yang menghubungkan kita dengan banyak orang. Berarti kita terhubung, terjalin. Yang satu. Yang kedua, melalui kegiatan ini kita melatih diri untuk berbicara secara spontan, karena saya tidak menggunakan rekaman. Jadi ini sungguh sebuah pelatihan yang bagus sekali, karena dalam spontanitas itu kita memang harus berhati-hati menjaga banyak hal, ya. Dan berbeda dengan kalau dengan konsep kemudian dibacakan, nah itu spontanitas direduksi begitu rupa. Baik, saya akan membawa Anda dalam obrolan santai tentang apa ini, mendengar yang tak terucap. Mendengar yang tak terucap. Ada banyak tema lagu ataupun ini yang berkaitan dengan itu, ya. Lagunya Krisya, Bimbo ya, Bimbo. Kemudian ada lagunya apa itu, Bridge Over Troubled Water, The Sounds of Silence, seperti itu. Di sana kita bisa mendapat sebuah pencerahan tentang banyak orang berbicara tapi tidak bercakap-cakap, ya, mendengar tapi tidak menyimak. Nah, ini sebuah sindiran yang luar biasa, ya. Ini di sebuah kota besar itu, misalnya lagunya saya kok lupa, ya, Bridge Over Troubled Water, kemudian The Sounds of Silence, seperti itu. Lagunya, aduh, ya kalau sudah spontan seringkali begini, tapi nanti kalau ingat saya akan sampaikan. Kemudian lagunya Bimbo, ya, yang syairnya dari ini Taufik Ismail sebetulnya. Punya telinga tapi tak mendengar. Nah, fenomena itu sekarang kita bisa rasakan betul, bahwa banyak orang berteriak tapi tidak didengarkan, seperti itu, ya. Banyak orang melakukan sesuatu tapi tidak dilihat, artinya tidak diperhatikan. Artinya apa? Empati tidak ada. Saya akan kutipkan di sini, ya, dari sebuah quotation dari Google, ya. Ada banyak quotation yang menarik sekali di sini, ya. It is not the hearing that improves life, but the listening. Jadi hidup itu ternyata tidak kualitasnya tidak meningkat karena hearing, tapi listening. Apa bedanya hearing dan listening, ya? Kalau Anda di jalan itu mendengar suara mobil, tapi kan Anda tidak mendengarkan. Mendengar tapi tidak mendengarkan. Sama dengan kalau ketika kita berbicara dengan orang, kemudian orang itu abai, ya. Kita mendengar tetapi kita tidak menyimak apa yang dikatakan. Nah, mari kita refleksi situasi sekarang, ya kan? Suara-suara itu sebetulnya begitu keras, tapi seolah-olah suara itu tidak terdengar. Ya, baik. Ini ada
yang bagus lagi ya. Ini bagus nih. The difference between hearing and listening is paying attention. Saya kira kita semua tahu itu, tetapi kita tidak bisa mengungkapkan dalam satu kalimat yang bermakna yang akhirnya orang sadar ya. Bedanya mendengar dan mendengarkan itu cuman perhatian. Nah, jadi kalau Anda mendengar saja tapi tidak memperhatikan, tidak ya, itu mendengar tapi tidak mendengarkan. Kemudian the biggest communication problem is we don't listen to understand. We listen to reply. Ini menohok banget nih ya. Jadi persoalan besar di dalam komunikasi kita itu sebetulnya ialah kita itu tidak mendengarkan untuk memahami, ya, tetapi mendengarkan untuk menjawab. Nah, itu berarti kita sudah punya persiapan ketika kita mendengarkan itu, kita merespon. Ini problem besar. Karena di situ seolah-olah ya seperti yang awal tadi ya. Kita mendengar tapi tidak mendengarkan. Ini jadi masalah besar karena menurut penuturnya ini ya, ini menjadi masalah komunikasi yang besar karena apa? Kita mendengarkan itu tujuannya bukan untuk mendengarkan ya, menyimak, tetapi untuk menjawab. Kita kalau nonton perdebatan, coba ini yang di TV atau di podcast ya, ya seperti itulah yang terjadi. Jarang sekali yang setelah mendengar itu tumbuh ya. Umumnya kalau berdebat itu kan urusan menang kalah gitu. Karena ketika kita mengakui kebenaran itu di depan publik, kalau kita salah itu kan berat sekali. Oke. Pak ini yang besar ini ya. Oh, sebentar. Bukan ini. Tapi lepas dari itu, saudara-saudara, ini saya kok terlanjur larut pada quotation yang saya ambil dari internet. Padahal maksud saya di dalam sehari-hari itu banyak orang yang ingin mengatakan sesuatu pada kita, tapi tidak terucap. Sedang dia ingin kita paham gitu loh. Ya, jadi ngomongnya tidak lewat mulut, tapi lewat mata, lewat bahasa tubuh. Coba kalau Anda masuk ke pasar ya, ada lapak-lapak yang memang sudah mapan ya. Mereka tidak butuh perhatian pada kita, tapi kita butuh mereka. Ya, mereka tidak perlu melakukan bahasa tubuh ini ya. Karena apa? Orang sudah pasti mencari, misalnya lapak orang jual daging misalnya, walaupun mahal daging ya. Lapak orang, terus toko-toko yang sudah ini ya. Tapi ada lapak-lapak yang butuh perhatian kita. Misalnya pelapak-pelapak yang modalnya sangat kecil sekali, lalu jualannya juga begitulah. Dan mereka menempati bagian bawah dari lapak orang. Nah, karena artinya mereka tidak menyewa ya. Mereka hanya melihat kita saja. Kadang-kadang dengan tatapan yang kita yang bisa menangkap saja. Gitu. Saya membayangkan bahwa mereka tadi berangkat tidak kulaan ya, tetapi dari sawah kemudian mencari genjer ya. Kemudian dicuci, diikat, kemudian ini kangkung juga seperti itu. Beda dengan yang pakai modal. Nah, mereka tidak pakai modal, modalnya hanya
kebutuhan, karena mereka butuh duit, kemudian tidak bisa hidup tanpa duit itu, karena dengan duit itu mereka mungkin akan mencukupi kebutuhan hari itu. Nah, terhadap hal yang demikian itu, maka yang bisa kita lakukan sebetulnya yaitu tadi mengingat quote tadi ya, banyak orang lupa saya. Tapi saya kira kalau Anda sudah mengikuti obrolan ini tadi sudah sudah ya. Itu jadi kemudian ada orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak terkatakan. Misalnya orang itu punya kebutuhan ya, tetapi dia masih memiliki harga diri untuk meminta-minta kan. Nah, dia datang ke kita, kemudian ya bahasanya memang tidak menunjukkan hasrat permintaan, dorongan atau apa, tetapi kehadirannya itu seharusnya kita memiliki kemampuan untuk menangkap yang tidak terkatakan itu. Nah, ini saya tidak hanya melihat pada manusia ya, pada kucing pun begitu. Jadi ada kucing yang memang gimana ya, kalau udah ada orang itu di rumah misalnya, dia meong-meong itu membelit kaki kita, kemudian kita pegang piring itu dia seolah-olah minta gitu ya. Tapi ada kucing yang punya harga diri yang tinggi, dia tidak melakukan seperti itu. Ini aneh nih. Jadi ternyata kucing punya kepribadian. Ya, jadi dia dengan bahasa tubuhnya sendiri dia memberi isyarat kita untuk tahu apa yang dia kehendaki. Nah itu ya, silakan mengamati perilaku kucing di sekitar kita itu ya. Nah kalau kucing saja melakukan seperti itu, yang kita menganggapnya tidak tidak punya kemampuan ini ya, tapi manusia tentu lebih canggih lagi. Jadi ya, bukankah sering juga kita kedatangan orang-orang yang ini ya, yang dengan bahasa tubuhnya sebetulnya mengisyaratkan bahwa dia punya kebutuhan yang tidak terucapkan. Jadi memahami bahasa tubuh itu sebetulnya urgen sekali. Saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini itu adalah akibat dari kemiskinan. Maksud saya bukan kemiskinan materi, tapi kemiskinan imajinasi. Ini tidak hanya terjadi di level bawah ya, di level yang atas juga begitu. Jadi kemiskinan imajinasi ini sangat menyedihkan. Karena apa? Akibat dari kemiskinan imajinasi ini pengambilan kebijakan dan sebagainya itu terabaikan atau tidak masuk di dalam daya imajinasi mereka-mereka yang seharusnya menyikapi itu dengan itu. Ya sebenarnya kita tidak bisa mengabaikan peran imajinasi, karena di dalam berimajinasi itu kita mengaktifkan peran empati. Jadi empati itu kan munculnya dari kemampuan kita berimajinasi. Ya. Jadi kita ketika mendengar sebuah berita kebakaran misalnya ya, satu keluarga, kemudian dalam imajinasi kita membayangkan bukan bagaimana memadamkan apinya, tapi bagaimana nasib orang-orang yang
nanti kehilangan harta bendanya itu. Semalam mereka tidak bisa tidur karena rumahnya hangus, lalu ijazahnya terbakar, apa yang terjadi nanti hari-hari berikutnya, mengurus semuanya itu dengan. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah wilayah imajinasi yang tidak bisa selesai hanya diatasi dengan masalah rasionalisasi saja. Ya nanti kan di situ peran imajinasi sangat penting, sehingga nanti di dalam melakukan sesuatu tindakan, faktor-faktor itu juga menjadi pertimbangan untuk melakukan penyikapan yang tidak hanya rasional tapi empati. Oke, ngomongnya terlalu berat kata saya. Tapi itu kan masalah kita ya, masalah kita sehari-hari ya. Jadi ya mungkin secara akademis orian saya tadi karena saya bukan disiplinnya psikologi, saya hanya berdasar apa ya otak-atik atau renungan itu saja. Kemudian kalau diperlebar ya, melihat mendengar tetapi tidak menyimak, lagunya kan bagus tuh. People talking without speaking. People talking without speaking. Nah, itu jadi orang berbicara tetapi tidak berkomunikasi. Antara talking dan speaking kan beda ya. Nah, itu dalam bahasa Inggris ya. Without hearing, without listening. Saya kok lupa sih penyairnya ini yang nyanyiin lagu Troubled Bridge Over Troubled Water, kemudian The Sounds of Silence gitu ya, suara kesenyapan, bunyi kesenyapan, kemudian gitu ya. Jadi people hearing without listening. Jadi orang-orang itu mendengar tetapi tidak mendengarkan. Orang-orang itu berbicara tapi bersuara tapi tidak berbicara, bercakap, ada interaktif gitu. Dia ngomong aja tapi tidak mengajak orang lain untuk berinteraksi, berkomunikasi. Ngomongnya sepihak, gitu ya. Nah, kalau lagu-lagu ini menjadi sebagai pencerahan, tentu akan berpengaruh ya pada perilaku ya. Jadi tidak hanya musik, tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai pencerdasan emosional ya, pencerdasan sikap dan sebagainya. Nah, dari sisi itu kita bisa berlebar, misalnya melihat tapi tidak melihat tapi yang tidak nampak, tidak dinampakkan. Karena ada orang yang melakukan sesuatu tetapi simbolik, seperti tadi kita memberi apa ya, ya beginilah, minta tetapi tidak diucapkan. Kalau dalam perbuatan kan dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan itu tidak dinyatakan dengan kata-kata tapi dengan sikap, tetapi itu juga tersamar. Nah, disitulah lagi-lagi perlunya pemahaman kepekaan ya. Kepekaan itu mahal banget tuh. Kepekaan, kepedulian itu kan mahal, sesuatu yang mahal ya. Jadi ya sebetulnya dia tidak semata-mata di dalam agama juga dinyatakan hal-hal seperti itu ya, bahwa ada orang-orang yang sebetulnya membutuhkan tetapi tidak dinyatakan karena dia mempunyai satu. Nah, terhadap hal yang begitu itu kita memang harus tanggap. Nah, ada
vlog-vlog yang menarik juga ya di belakangan ini ketika pandemi itu merebak begitu rupa. Saya melihat vlog yang mengabarkan empati itu dengan berbagai cara orang menyatakan kepeduliannya ya dengan ikhlas ya, bukan untuk pencitraan. Kan ada orang yang melakukan sesuatu untuk pencitraan, bawa wartawan, bawa ini. Tapi dia tidak, kalaupun di vlog di share sebagai vlog itu kan media saja. Tapi dia tidak menampakkan wajah dan namanya. Bahwa dengan itu dia memperoleh benefit ya, misalnya kalau dia viral nanti ada monetize ya, yaitu rezekinya. Karena apa? Melakukan itu semuanya tidak bisa dengan cuma-cuma ya, bahkan untuk memproduksi tayangan-tayangan seperti itu memang biayanya besar ya. Nah, jadi kalau menggalang dana untuk ini kemudian menggunakan media baru yang sekarang kita kenal dengan blog, podcast, ada YouTuber macam-macam ya, itu sesuatu yang tidak serta-merta dia bisa dinyatakan sebagai riak ya. Ya yang riak yang bagaimana? Ya yang intensinya bukan untuk amal tapi untuk pencitraan, itu baru riak. Tapi kalau tayangan-tayangan yang dibuat itu untuk menggugah orang lain melakukan hal yang sama, melakukan keutamaan, mengekspresikan empati, nah itu saya pikir itu tidak tidak termasuk riya itu tadi. Nah, yang saya lihat kan ada orang yang keliling pakai sepeda motor, pakai helm, kemudian ngajak orang yang di pinggir jalan itu salaman ya, tetapi kan salaman model prokes ya, jadi pakai tinju gitu ya, udah tinjunya dibuka, ada uang 50.000, yang diajak salaman itu terperangah tapi diberi izin ambil. Ini surprise banget nih. Nah, kita terhibur tapi juga tersentuh. Nah, jadi ini sedekah kreatif namanya. Anda boleh mencoba lah dengan cara Anda di pasar itu ya, punya uang 100.000 ditukar puluhan ribu lah Anda. Itu akhirnya nanti memberi surprise ya. Dan ya itulah saudara. Saya kira saya nggak perlu ngobrol terlalu panjang deh. Ini untuk mengisi waktu dan menginspirasi bahwa kepedulian, kepekaan ya, itu sesuatu yang harus terus-menerus ditumbuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.